kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap saudara-saudara kita. Terus aluna ba'duhum ba'dan. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Jadi masuk surga itu bukan ujug-ujug, wah yang penting saya taat, yang penting saya ke masjid, yang penting saya soleh, tetangga saya mau ke masjid itu urusan dia, mau jadi orang tidak baik itu urusan dia, mau makan tidak makan itu urusan dia, mau senang atau tidak senang itu urusan dia, bukan urusan saya. Masa bodoh, yang penting saya taat. Maka yang kayak gini nggak akan, jangankan masuk surga, la yasmu ra'atul jannah, cium surga pun nggak bisa, Pak. Cium surga aja nggak bisa, Pak. Bahkan Nabi secara spesifikasi, Pak, Nabi mengatakan jangankan ma bainal muslimin, jangankan antara orang Islam, bainal muslim wal kafir, di antara orang Islam dan orang non muslim, orang Islam dan orang non muslim. Apa kata Nabi? Man qatala kufarul mu'ahad, barang siapa yang menyakitin nih Pak, barang siapa yang menyakitin, barang siapa yang membunuh, menzolimin, membiarkan orang non muslim yang tidak menyakitin dia, yang tidak menzolimin dia, orang non muslim yang susah, yang kelaparan, dia biarin, la yasmu ra'atul jannah, nggak akan bisa cium harumnya surga. Orang Islam terhadap non muslim aja seperti ini, apalagi orang Islam kepada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadha nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur dan selalu bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat pun yang sanggup kita ganti. Tidak ada satu orang manusia pun yang sanggup menghitung besar nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak akan sanggup, enggak akan pernah sanggup manusia itu menghitung besarnya nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita jadikan ranting-ranting, dahan-dahan untuk jadi pena, air lautan untuk menjadi tinta, lana pidal bahru qabla antang pada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nggak akan cukup, nggak akan mampu, nggak akan bisa saking banyaknya Bapak Ibu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah menyindir kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dengan nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu. 4 arba'atu ahwal, ada 4 kelompok, 4 golongan. Laisa lahum rahmatullah wa laisa lahum maghfiratullah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. La yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zillah
illa zilluh. Tidak ada naungan dari Allah pada hari, naungan-naungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sudah bahas Bapak Ibu, ya, yaitu syaribul khamar, orang yang suka minum minuman keras. Sebagian ulama juga mengatakan narkoba masuk dalam golongan ini. Dan kita udah bahas juga Bapak Ibu 10 golongan yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga, ditarik untuk masuk dalam neraka dari al-khamar, dari minuman keras. Kita udah bahas itu. Terakhir yang kita bahas bahwasanya kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap saudara-saudara kita. Terus aluna ba'duhum ba'dun. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban Bapak Ibu. Jadi masuk surga itu bukan ujug-ujug, wah yang penting saya taat, yang penting saya ke masjid, yang penting saya soleh, tetangga saya mau ke masjid itu urusan dia, mau jadi orang tidak baik itu urusan dia, mau makan tidak makan itu urusan dia, mau senang atau tidak senang itu urusan dia, bukan urusan saya. Masa bodoh, yang penting saya taat. Maka yang kayak gini nggak akan, jangankan masuk surga, la yasumu ra'atul jannah, cium surga pun nggak bisa Pak. Cium surga aja nggak bisa Pak. Bahkan Nabi secara spesifikasi Pak, Nabi mengatakan jangankan ma bainal muslimin, jangankan antara orang Islam, bainal muslim wal kafir, di antara orang Islam dan orang non muslim, orang Islam dan orang non muslim. Apa kata Nabi? Man qatala kufarul mu'ahad, barang siapa yang menyakitin nih Pak, barang siapa yang menyakitin, barang siapa yang membunuh, menzolimin, membiarkan orang non muslim yang tidak menyakitin dia, yang tidak menzolimin dia, orang non muslim yang susah, yang kelaparan, dia biarin, la yasumu ra'atul jannah, nggak akan bisa cium harumnya surga. Orang Islam terhadap non muslim aja seperti ini, apalagi orang Islam kepada orang Islam, apalagi bainal muslim ilal muslim, antara seorang Islam kepada orang Islam. Nanti ada satu waktu, satu kondisi di mana ketika ahlul kubur, penghuni kubur itu dihisab oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah atas izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, saya punya tetangga soleh, saya punya tetangga alim, saya punya tetangga abid, rajin ibadah, orang yang soleh. Setiap 5 waktunya di masjid, tapi dia nggak pernah ngajak saya, nggak pernah menghiraukan saya, nggak pernah mengimbau saya, nggak pernah basa-basi sekedar hanya yuk ke masjid, nggak pernah. Ditanya, Allah perintahkan malaikat nanya, siapa tuh tetangganya yang cuek kepada dia? Siapa tetangganya yang cuek kepada dia? Malaikat nanya, manjaruk, siapa tetanggamu? Sampaikan, wah tetangga saya Dedi Sanjaya, tetangga saya ini. Udah panggil. Yang tetangganya udah menikmati surga, sudah di dalam surga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara tetangganya yang dia biarin. Tetangganya lapar dibiarin, nggak sholat dibiarin, masa bodoh lah, urusan masing-masing. Ya. Bapak Ibu, di dunia ini nggak ada urusan masing-masing, sampai di akhirat pun nggak ada urusan masing-masing. Mahdud. Ya, mahdud itu artinya apa? Terikat Pak. Terikat. Urusan dunia kita terikat dengan orang lain, urusan akhirat kita juga mahdud, terikat dengan orang lain. Panggil, wah dia udah di dalam surga, ya Allah si Fulan bin Fulan udah dalam surga, panggil, engkau punya tetangga si anu, la baik Allah, benar ya Allah, engkau sholat ketika engkau ke masjid, ketika engkau berbuat baik, engkau pergi ke panti asuhan, engkau sedekah, sedangkan tetanggamu kelaparan, engkau tahu, la baik ya Allah, bala ya Allah, aku tahu ya Allah, tapi engkau nggak bantu, engkau diamin. Engkau ke masjid nggak ngajak, enggak ya Allah, tetanggamu terzolimin, engkau diamin,
Aku nggak urusan aku ya Allah. Tetanggamu kelaparan kau biarin, bukan urusan aku ya Allah. Apa kata Allah? Al jannah laysa haqq. Al jannah laysa haqq. Surga bukan hak engkau. Masuk dalam neraka. Masuk. Jadi nggak bisa kita menyelamatkan diri sendiri. Sama ketika kita yang penting saya ke masjid, anak saya mau ke masjid atau tidak nggak urusan saya. Yang penting saya ke masjid, istri saya mau ke masjid atau tidak nggak urusan saya. Yang penting saya ke masjid, suami saya mau ke masjid, nggak urusan saya. Sampai saya tekankan Bapak Ibu, sampai saya tekankan, seorang wanita yang ke masjid, suaminya di rumah, dia ke masjid, dia tidak dapatkan ridho dari suaminya ke masjid, bukan pahala yang dia dapatkan, tapi murka Allah yang dia dapatkan Bapak Ibu. Bukan pahala yang dia dapatkan, tapi murka Allah yang didapatkan. Sampai seperti itu agama ngatur. Jadi nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Terserahlah istri saya mau ke masjid atau tidak, mau sholat atau tidak, anak saya mau sholat atau tidak, nggak urusan saya. Yang penting saya sholat ke masjid. Berlaku firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Di sini Bapak Ibu, dan keluarga kalian ini mengikat Pak. Wawul atab al mahdud, bukan diri kalian dan keluarga kalian ya terserah. Kalau udah diri kalian, keluarga kalian enggak. Diri kita, keluarga kita mahdud, menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Fil jannah aw fin nar, dalam surga atau dalam neraka. Jadi nggak bisa, yang penting aman, ya menyelamatkan diri sendiri, nggak ada Pak. Dalam Islam nggak ada istilah menyelamatkan diri sendiri Pak, nggak ada. Asani, yang kedua Bapak Ibu, orang yang memandang, rojulun yanzuru ila rojulin, seseorang memandang orang lain dengan pandangan yang nggak baik. Memandang orang lain dengan pandangan tidak baik. Ma makna hadal kalimat? Apa maksud dari hadis ini Pak? Yang kedua ini, yang pertama adalah orang yang memandang orang lain tidak baik, memandang saudaranya sesama muslim tidak baik. Makna yang pertama adalah memandang dengan pandangan yang rendah. Memandang dengan pandangan yang rendah. Al-ihtiqar, ad-dani, al-ihtiqar. Apa itu ad-dani wal ihtiqar? Artinya apa? Menyepelekan, pandangan yang rendah. Bapak Ibu, bisa jadi orang yang kita anggap rendah, bisa jadi orang yang kita anggap tidak ada apa-apa, bisa jadi orang yang kita anggap mungkin sepele Pak. Orang yang kita anggap nggak memiliki apa-apa, dia lebih dicintain Allah, dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Allah aja nggak pernah memandang hambanya dengan pandangan rendah. Ahlul maksiyah, al-ma'asi, al-muta'asim, seorang ahli maksiat yang setiap saat maksiat. Mafis ibadah, nggak pernah ibadah sama sekali Pak. Dosa 24 jam yang dia buat dosa. Itu pun Allah nggak mandang dengan pandangan rendah Pak. Allah nggak pernah memandang hambanya dengan pandangan yang rendah. Nabi Muhammad nggak pernah memandang dengan pandangan yang rendah, pandangan yang hina, nggak pernah Bapak Ibu. Kalau Allah saja nggak pernah memandang hambanya dengan pandangan yang hina terhadap hambanya, ahlul maksiyah memandang hambanya dengan pandangan penuh dengan rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pandangan yang penuh dengan rahmah. Nabi saja nggak pernah memandang orang lain dengan pandangan rendah. Masa kita bukan Allah, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, mandang orang juga dengan pandangan yang rendah.
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngeliat rupa kita, Allah enggak ngeliat status sosial kita, Allah enggak ngeliat status ekonomi kita, Allah enggak memandang apa kita dan siapa kita. Tapi yang dipandang oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita, Bapak Ibu. Hati kita, Pak. Jadi jangan pernah memandang orang lain rendah, jangan pernah memandang orang lain itu sepele. Oh, ya. Kenapa? Tabiatnya manusia memandang orang lain secara zohir, Pak. Tabiat kita memandang orang lain itu zohir. Wah, kalau ada orang yang keluar dari mobil bagus, wah mobilnya Alphard, ya, pakai dasi, wah itu kita luar biasa, Pak. Wah ini. Ada yang pakai sepeda ontel atau pakai motor, mungkin motor butut yang udah lama, Pak, tahun 90-an, nggak terpandang dengan kita. Ini sifat manusia. Manusia memandang orang zohir, Pak. Dan Nabi mewanti-wanti kita, mengingatkan kita, mengultimatum kita. Allah nggak pernah memandang manusia itu secara zohirnya, siapa dia dan apa dia, apa kedudukannya. Enggak. Yang dipandang oleh Allah hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya ulangin sekali lagi. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kenapa Nabi mengatakan yang dipandang oleh Allah itu hati? Ketika Nabi ditanya, "Aina taqwa ya Rasulullah?" Di mana takwa itu ya Rasulullah? Fa asyara ila sadri salasa marrat. Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Kenapa? Karena letak hati itu di sini, di dada, Pak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Fa'ada sanyan wa salisan, diulangin oleh Nabi 2-3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hauna. Takwa itu di hati, takwa itu di hati. Takwa itu di hati, kata Nabi. Makanya yang dipandang oleh Allah hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan kedudukannya, bukan jabatannya, bukan status sosialnya, bukan kekayaannya, bukan ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan siapa dia dan apa dia. Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya khususnya yang paling banyak dosa di antara kita. Kita kan suka nilai orang, wah, jangan Pak, Ibu, jangan. Nanti anna baban min abwabin nar. Ada satu pintu, Pak, dari pintu-pintu neraka, Pak. Ini yang masuk ini, Pak, yang dia sholat, ibadahnya luar biasa, Pak. Tapi suka memandang orang lain dengan pandangan yang jelek. Itu disiapkan oleh Allah satu pintu untuk mereka. Bab min abwabin nar, satu pintu dari pintu neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suka menilai orang dengan pandangan tidak baik, yang suka menilai orang dengan pandangan yang jelek. Yang suka memandang orang dengan pandangan hina. Ini mana yang kedua? Ya, mana yang kedua dari poin kedua dari hadis ini adalah memandang orang dengan pandangan yang hina. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu dalam kajian-kajian kita, bahkan sering saya sampaikan sebagai contoh. Seorang pelacur saja Allah masukkan ke dalam surga gara-gara ngasih minum anjing, Pak. Seorang tunasusila pelacur, Pak. Zina itu dosa kedua terbesar, deketin aja nggak boleh. La taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Deketin aja nggak boleh, apalagi ngelakuin.
Allah masukkan ke dalam surga hanya gara-gara ngasih minum anjing. Yang masuk surga ahlu zina, tukang zina. Yang dia kasih minum anjing. Anjing konotasinya nggak ada positif tapi negatif. Anjing itu punya konotasi negatif. Kalau bapak berantem disebut anjing, dasar kamu anjing, kan marah kita pak. Kenapa? Jelek konotasinya pak. Ya. Yang dia bantu anjing najis, konotasinya negatif, jelek, tapi Allah masukkan ke dalam surga pak. Ya. Allah aja nggak mandang dia ahlu zina. Allah nggak ngina hamba-hambanya pak. Nabi nggak pernah ngina orang. La tahtaqiranna man dunak. Jangan pernah kalian menghina orang lain, saudara kalian, jangan. Fa inna likulli syai' maziyah. Karena setiap orang itu Bapak Ibu punya kelebihan yang kita tidak milikin, Pak. Orang yang kita anggap hina itu punya kelebihan yang enggak kita milikin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lil zalimina min ansar rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana. Allah tutup di kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya Bapak Ibu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di ending kalimat ini Allah berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang diciptakan oleh Allah punya kelebihan, likulli syai'in maziyah. Ada kelebihan, Pak. Ada kelebihan sampai mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Ya. Binatang yang paling najis apa, Pak? Binatang paling najis babi. Babi itu punya kelebihan, Pak. Babi itu semakin besar badannya makin mahal, Pak. Ya. Apa kelebihan babi? Ini babi nih, Pak, najis. Megang aja najis. Mughallazah, najis besar. Tapi ada kelebihan apa kelebihan babi, Pak? Belajar. Kita belajar dari babi. Ya. Babi, Pak, nggak pernah memandang ke atas. Babi itu kalau jalan mandangnya ke bawah. Dan diajarkan oleh Nabi, kalian kalau hidup di dunia ini jangan mandang ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Apa kata Nabi? Pandang ke bawah sehingga kalian menjadi orang yang tawadu, yang rendah hati, enggak sombong. Wala tamsi fil ardi marha. Jadi babi aja yang najis mughallazah Bapak Ibu ada kelebihan diciptakan oleh Allah. Ya. Termasuk anjing punya kelebihan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta iblis. Sampai iblis yang dilaknat oleh Allah yang enggak akan pernah masuk ke dalam surga, cium surga enggak pernah. Ya. Dilaknat oleh Allah, diusir dari dalam surga, padahal iblis itu Pak paling rajin ibadah daripada malaikat. Tapi diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Fa innaka rajim, engkau aku kutuk iblis. Akhraj anta minal jannah fa innaka rajim, keluar engkau dari dalam surga, engkau makhluk yang terkutuk iblis. Tapi ada kelebihan dari iblis. Patut kita contoh, wajib kita contoh. Apa yang dicontoh dari iblis, Pak? Bukan dosanya, bukan kemaksiatannya, bukan sifatnya, Pak. Tapi yang dicontoh oleh iblis, yang kita contoh dari iblis Bapak Ibu apa? Iblis salah satu hamba Allah, ciptaan Allah yang nggak pernah putus asa. Kapan iblis putus asa nggoda anak Adam, Pak? Nggak pernah.
Eh, iblis goda tuh jemaah Masjid Al-Uswah. Digoda, 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 digoda. Lalu iblis ngadep ke raja iblis tuh, ke panglima iblis. Panglima, aku nggak sanggup goda anak Adam tuh jemaah Masjid Al-Uswah. Aku nggak sanggup. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa, dan Siti Hawa digoda oleh iblis untuk mendekati pohon khuldi dan memakan buah khuldi. Terus digoda, Adam nggak mau, Siti Hawa nggak mau, terus sampai dimakan oleh Hawa. Jadi semua punya kelebihan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ini yang terjelek yang Allah ciptakan, Pak, tapi Allah berikan kelebihan. Apalagi kita manusia. Kita nggak tahu, Bapak Ibu, siapa nanti yang masuk surga, kan kita nggak tahu, Pak. Ya. Kita ini bukan orang yang soleh, Pak. Mohon maaf lahir batin. Karena kita belum soleh, makanya kita ke masjid. Jadi kalau ada orang yang tiap hari ke masjid lalu dia bilang, wah saya soleh, saya alim, saya ini sholat 5 waktu di masjid, nggak soleh dia, Pak. Ya. Kenapa kita belum soleh? Karena kita mau ke masjid agar menjadi orang yang soleh. Kita belum alim, makanya kita ke masjid, duduk dalam majelis. Kita belum dijamin masuk surga, makanya kita ke masjid, biar nama kita ditulis oleh Allah untuk menjadi ahlul jannah. Kita, kalau teman-teman itu sering menganalogikan dengan HP Cina, Pak. HP nggak bisa dibuat Cina, Pak. iPhone 16 saja dibuat Cina, Pak. Kalau Bapak pergi ke Saudi, iPhone 16 Cina murah-murah, Pak. Harganya 500 real. 500 real itu sekitar 2.500.000. iPhone 16 terbaru yang Indonesia aja nggak bisa masuk, Pak. Ya. Mirip. 99% mirip, Pak. Casingnya semua mirip, tapi dalamnya kan nggak sama, Pak. Nggak sama. Ya. Kita manusia menilai orang suka dengan casingnya, Pak. Kita nggak pernah nilai dalamnya. Yang kita nilai casingnya. Wah dia ini, wah dia ini. Tampilan luarnya, Pak. Packagingnya yang kita nilai. Ya. Ini saya contohkan, Pak. Ini ada rumah makan bintang 5, Pak, rumah makannya, Pak. Ya, tapi rasanya nggak rasa bintang 5, Pak. Saya rasa kaki 5. Ada kedai nasi kaki 5, tapi rasanya bintang 5. Bapak mau pilih yang mana, Pak? Ya, Bapak mau pilih yang mana? Yang kita cari dalamnya, Pak. Yang kita lihat tuh dalamnya, isinya, bukan covernya. Jangan pernah menghukumin orang lain dengan covernya, dengan casingnya. Bisa jadi casingnya dia enggak jubahan, dia kausan, dia lepisan, dia celanaan, dia sarungan, tapi hatinya lebih baik daripada yang jubahan. Bisa jadi dia nggak pakai peci, Pak. Tapi hatinya lebih bersih daripada yang pakai peci putih. Jangan pernah menghukumi dan menilai orang by cover, under the cover, casingnya, covernya jangan. Wah, sholat lepisan,
kaosan lagi. Jangan, kita nggak tahu. Ya. Wali-wali Allah itu banyak Pak yang nggak pakai jubah, yang nggak pakai peci Pak, banyak. Yang kita nggak sadar. Ini poin yang kedua. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk poin ketiga? Silakan. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mana utama kita mau silaturahim dalam membiarkan tetangga dengan kehidupannya sendiri. Baik. Jadi ada kita Saya sudah diulangi. Kemudian yang kedua, mungkin bukan olahraga kajian atau pusat. Kemarin saya ngaji di Batam. Sebilang sebentar jawab, ada pertanyaan akhirnya ada hadis yang menyatakan kebahagiaan seorang anak yang dulu ketika berpikir ketemu dengan Allah, Rasulullah, dan orang tua yang ternyata dalam Islam. Sementara kita dalam satu hadis pernah dulu, kalau kamu ketemu dengan Allah itu harus benar. ulangi. Ketemu dengan Allah itu harus benar. Dan kalau ketemu Rasulullah, itu Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah diberikan atau setan tidak bisa memanipulasi dia. Bagaimana kita bersikap tentang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mana yang penting Pak antara kita menjaga diri kita dengan orang lain, ini silaturahim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhul jannata qati, nggak akan pernah masuk dalam surga orang yang memutuskan. Nabi ditanya, man huwa qati ya Rasulullah? Siapa itu qati ya Rasulullah? Qati usillah. Qala sallallahu alaihi wasallam qati usillah. Nabi berkata, la yadkhul jannata qati, tidak akan pernah masuk dalam surga orang yang memutuskan. Sahabat bertanya, man qati? Siapa itu qati? Yang memutuskan, itu apa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qati usillah, yang memutuskan silaturahim. Ya. Yang memutuskan silaturahim. Bapak Ibu, saya bertanya nih. Saya punya air mineral ini, Pak. Saya juga butuh, Pak. Saya butuh. Ya. Saya dengan Pak Haji Win misalkan, kita di gurun pasir, saya punya ini. Beliau butuh, saya butuh. Beliau minta nih. Ustaz Dedi, saya minta, saya butuh. Tapi saya butuh juga, Pak. Apakah saya kasih, udah Pak Haji aja yang minum, saya nggak usah, atau udah kita setengah-setengah Pak Haji, atau ini ambil untuk Pak Haji? Bapak pilih yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Pak Haji Win pilih yang mana? Yang kedua, setengah-setengah, win-win solution ya, ya selamat gitu. Ada yang lain? Ada pilihan yang lain? Ada pilihan yang lain, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fi baitin Nabi salasat kamar, yakfihi lin Nabi, wali Aisyah radhiyallahu anha, wali binti Nabi Fatimah Az-Zahra. Di rumah Nabi ada 3 kurma, Pak, hanya 3 kurma. Walam yakul ayyam, dan Nabi berhari-hari belum makan. Nah, ini diajarkan oleh Nabi. Ini kita belajar sedikit tentang tasawuf, Pak. Walam yakulu ayyam, berhari-hari Nabi, istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan putri Nabi Fatimah belum makan, Pak. Ada yang ngasih kurma 3 biji, Pak, dikasih kurma. Ya. Wa zata yawmin atta baitin Nabi wa daraba babin min babin Nabi, min babi baitin Nabi. Baru mau megang, Pak, bukan baru mau megang, kurma itu lagi dipegang. Ini ambil Aisyah khut wahid, Fatimah khuzi wahid. Ambil satu-satu, aku satu, kalian satu-satu. Berhari-hari belum makan. Ini kurma tinggal satu-satu nih, Pak. Udah dipegang satu-satu, ya. Atta rajulun yadribu baban min baitin Nabi. Ada seorang datang ngetok rumah Nabi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka. Ya Rasulullah, ma akaltu ayyam. Ya Rasul, aku belum makan sama sekali. Aku lapar ya Rasul.
Itu kurma di tangan Aisyah, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah diambil, di tangan Fatimah Az-Zahra bintun Nabi, putri Nabi diambil, digabungin dengan kurma yang ada di tangan Nabi. Rahma'an dan Nabi lam yakulu ayyam. Nabi juga belum makan berhari-hari, Bapak Ibu. Diambil itu 3 kurma, dikasih ke laki-laki ini. Khutlaka, ambil nih. Pelajarannya bukan, itu kan Nabi Ustadz, itu kan istri Nabi, itu kan putri Nabi. Pelajarannya enggak itu, Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Ketika engkau mau berkorban dari apa yang kau miliki untuk orang lain, Allah gantikan yang lebih daripada itu. Engkau enggak akan mati. Allah ganti dengan hayatan thayyibatan. Allah ganti dengan kehidupan yang lebih baik yang kau enggak sadarin. Wabadalallahu amwalan kasiran. Allah ganti harta yang engkau kasih dengan harta yang lebih baik. Apa Nabi 50-50? Ya udahlah, yang punya aku aja lah aku kasih, yang kalian makan aja nggak apa-apa. Enggak, Bapak Ibu. Saat-saat itulah Allah sedang menilai kita. Engkau mau pilih yang mana? Sama Pak, cerita Nabi kita ya, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim itu dikasih 2 pilihan oleh Allah. Engkau mau nyembelih atau enggak? Ada 2 pilihan. Tapi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Allah ganti dengan yang lebih. Allah kepingin nih ngelihat keyakinan kita seberapa jauh. Ini kita belajar tasawuf sedikit. Ya. Seberapa jauh nih keyakinan kita nih? Nanti aku mati. Lah mati itu urusan Allah. Pelajaran yang kedua, kepedulian kita kepada orang lain sejauh apa, Bapak Ibu? Tidak ada seorang muslim yang berkorban untuk saudaranya hatta yamuta, sampai dia mati, hatta yafkir, sampai dia miskin, dia fakir. Enggak ada. Enggak ada, Bapak Ibu. Enggak pernah dalam hadis. Lihat dalam Kutubut Tis'ah, ada 9 kitab hadis. Enggak ada satu hadis pun Nabi mengatakan orang yang berkorban untuk saudaranya sampai dia enggak punya apa-apa, lalu dia mati kelaparan, lalu dia miskin semiskin-miskinnya, fakir sepakir-fakirnya. Enggak ada, Bapak Ibu. Enggak ada hadisnya. Yang ada adalah kebalikan dari itu. Allah gantikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang lebih baik, amwalan, harta yang lebih banyak, mutawafirah, harta yang lebih banyak, wa amalan mutanawwi'ah, usaha yang makin sukses, makin berhasil. Yang ada itu, Pak. Dan nggak ada win-win solution, Pak. Islam itu sebetulnya nggak kenal win-win solution. Ya udahlah setengah-setengah aja. Nggak ada, Pak. Kalau Islam itu mengenal win-win solution, Pak, maka Nabi hari ini nyembah Tuhan, orang kafir Quraisy ikut nyembah Allah, besok Nabi nyembah berhala. Itu win-win solution dalam surah Al-Kafirun. Qul ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan orang kafir Quraisy datang kepada Nabi nih, asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Muhammad, hari ini nggak apa-apa nih kami nyembah Tuhan engkau Allah, tapi besok engkau nyembah berhala kami, Lata, Uzza, Manat. Besoknya lagi kami sembahyang sholat dengan engkau nyembah Tuhan engkau, besoknya engkau nyembah berhala kami. Ini kalau ada win-win solution, Pak, ya, dalam keyakinan ya, Pak, dalam keyakinan nggak ada win-win solution. Dalam akidah nggak ada win-win solution. Keyakinan itu kan akidah, Pak. Ya, nggak ada win-win solution, nggak ada. Ya, kalau Nabi ada win-win solution, Pak, Nabi terima itu, Pak. Ajakan orang kafir Quraisy. Nabi terima, Pak, permintaan orang kafir Quraisy. Ya udah nih, biar kita nggak saling bunuh, kita nggak saling ribut. Udah, setiap hari Senin kalian ikut sholat dengan saya. Hari Selasa saya dan sahabat saya sembahyang nyembah berhala kalian. Hari Rabu kalian ikut kami, Kamis kami ikut kalian, Jumat kalian ikut kami, Sabtu kami ikut kalian. Tapi enggak. Nabi sampaikan di akhir ayat surah Al-Kafirun, malaikat sampaikan kepada Nabi, Allah firmankan, qul lil kafirin
Apa Pak? Lakum dinukum wali yadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, udah jangan dicampur adukan. Gak ada win-win solution, gak ada Pak, dalam akidah dan keyakinan. Salah seorang sahabat Bapak Ibu, dia yakin betul dengan Allah, yakin betul Nabi itu Rasulullah. Dia berjalan di bara api, nggak luka kakinya. Kenapa? Yakin. Padahal dia bisa mengelak Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Aku kafir aja dulu, nanti baru Muslim lagi. Yang penting selamat dulu nih. Nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Allah, Rasul, orang tua. Kalau seandainya ada Tuhan setelah Allah, maka Nabi Tuhannya, Nabi Muhammad. Kalau ada Tuhan setelah Nabi, maka Tuhannya adalah orang tua. Tapi kan nggak ada Pak, Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan penganut Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda ini, nggak ada. Ya. Saya analogikan Pak, ya. Kok kita harus mencintai Nabi melebihi diri kita? Kan Nabi berkata, la yu'minu ahadukum atta akuna ahabba, ya. Tidak beriman di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih min nafsi, daripada dirinya, min amwali, daripada hartanya, hatta auladi, sampai orang tuanya. Ya. Kok dalam hadis ini nggak disebut, ya, tidak disebut beriman seorang hamba di antara kalian sampai dia mencintai Allah lebih? Kok bahasanya Nabi Muhammad? Karena Nabi adalah penghubung kepada Allah Pak. Orang yang cinta kepada Nabi secara otomatis namanya ditulis cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi yang paling gampang, contoh yang paling gampang gini Pak. Ini kita sholat tadi, sholat maghrib Pak. Masih ada pertanyaan, ya. Saya kalau habis sholat doa, salah satu doa saya, ya Allah, terimalah sholat maghrib hamba ya Allah. Ya. Terkadang kan imam berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana. Muncul pertanyaan, ya Allah, engkau terima nggak ya sholat hamba? Ketika kita haji, ya Allah, engkau terima nggak haji hamba? Mabrur nggak ya Allah? Ketika kita puasa, ya Allah, puasa hamba makbul atau tidak ya Allah? Ketika kita sedekah, ya Allah, sedekah hamba engkau terima atau tidak ya Allah? Semua ada pertanyaan, diterima atau tidak? Illa sholawat, kecuali sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi nggak pakai nanya-nanya. Ahlul maksiyah bersolawat sampai kepada Nabi dan Allah. Ahlul ibadah bersolawat sampai kepada Nabi dan Allah. Solawat itu bukan hanya sampai kepada Nabi Pak, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Nabi, Allah. Ya. Satu ketika saya lupa hari apa, tapi saya ingat November kemarin Pak. Ya, saya bawa jemaah, itu orang Singapura. Di Madinah itu kerjanya sholawat aja kerjaannya. Saya tanya, Ji, berapa sholawat udah dibaca? Nggak tahu lagi Ustaz. Di Madinah sholawat terus? Iya. Zikir apa lagi Ji? Ajarin saya. Apa kata dia? Nggak ada. Bukan hanya di Madinah Ustaz. Saya setiap hari itu yang saya bacanya sholawat Nabi aja zikir saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat aja yang dia baca Pak. Cintanya kepada Nabi buat dia cinta kepada Allah secara otomatis itu Pak. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia juga cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi pasti bertakwa kepada Allah. Orang yang cinta kepada Nabi, bertakwa kepada Allah, pasti dia cinta kepada orang tuanya Pak.
Gak ada orang beriman itu gak cinta dengan orang tuanya. Gak ada orang bertakwa itu durhaka kepada orang tuanya. Durhaka ini poin ketiga nih Pak, yang jauh gak dapatkan rahmat dan ampunan dari Allah dari hadis ini Pak. Uququl walidain. Gak ada, oh dia durhaka, dia beriman sehebatnya sholat 1 hari 1000 rakaat, gak ada arti sholatnya Pak ketika dia durhaka dengan orang tua. Ya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Bapak Ibu dalam kitab Al-Kasbu, kalau seandainya ada Tuhan setelah Allah, Tuhannya Nabi Muhammad. Kalau ada Tuhan setelah Nabi Muhammad, maka Tuhannya orang tua Pak. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sembahlah Allah. La ilaha illallah wa bil walidaini ihsana. Poin kedua, orang tua dikatakan Allah, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Nggak ada orang yang saleh durhaka kepada orang tuanya. Nggak ada orang yang beriman durhaka kepada orang tuanya. Nggak ada orang yang bertakwa kepada Allah durhaka kepada orang tuanya. Nggak ada Pak. Ya, nanti buka Google, lihat cerita Alqamah. Ya, buka Google, lihat cerita Uwais Al-Qarni untuk pertanyaan Pak Haji Win yang kedua. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kan mau dengan kita umat berapa? Sebenarnya kita menghadapi Imlek. Nah, sikap kita terhadap kita yang Cina, apakah boleh kita mengucapkan selamat Imlek? Karena minggu depan mungkin kita belum ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap tahun selalu muncul pertanyaan mau Natal, mengucapkan selamat Natal. Tapi ini pertanyaan bagus Pak, karena kita latah. Orang Natal kita ikut Natalan, walaupun nggak ke gereja. Ya. Orang Imlek kita Imlekan, ya minimal beli jeruk Imlek Pak. Ya kalau beli apakah salah? Enggak Pak, enggak. Ya. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, selama tidak merubah akidah, selama tidak mengganggu keyakinan, nggak ada permasalahan. Ya. Moi, ceng, tongsi Pak Coy. Habis itu saya nggak sholat, saya nggak mau ke masjid, dosa. Ini yang pertama Pak. Ini yang pertama. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Ya. Salah satu yang ikuti pendapat ini adalah mantan rektor UIN, Sarip Dayatullah, ketua PP Muhammadiyah mantan. Nah, itu pendapatnya seperti ini. Ya. Kalau Didi Sanjaya enggak. Ya. Orang Islam enggak butuh diucapkan selamat Idul Fitri oleh orang non-Muslim. Orang non-Muslim juga nggak butuh diucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Imlek, gongsi Pak Cai, nggak butuh. Ya. Tapi menjaga tasamuh, toleransi wajib. Menjaga hubungan baik wajib. Menjaga hubungan itu kan nggak harus dengan ucapan wah selamat ini ya, selamat ini ya, selamat ini. Enggak. Nabi itu orang yang paling tasamuh Pak. Islam agama yang paling tasamuh. Tasamuh itu Pak Haji artinya toleransi Pak. Islam itu agama yang paling toleran. Nabi orang yang paling toleran. Umat Islam orang yang paling toleran Pak. Nabi diajarkan Pak. Salah satunya hadis yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang nyakiti orang kafir, ada orang kafir, orang-orang non-muslim disakitin, yang nggak nyakitin dia. Ada orang non-muslim yang tetangganya kelaparan, dia cuek. Ada yang non-muslim anaknya nggak sekolah, dibiarin karena dia non-muslim. Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak bisa. Ini bentuk tasamuhnya Islam Pak, toleransinya Islam. Nabi bantu orang Yahudi, Nabi bantu orang kafir, Nabi bantu orang Nasrani. Ini bentuk tasamuh, toleransinya orang Islam.
Di Batam itu ada rumah sakit Elizabeth, Pak. Itu rumah sakit Elizabeth yang punya orang mana? Non Muslim, Pak. Tapi yang berobat orang Islam. Inilah bentuk tasamuh, toleransi. Boleh nggak? Boleh. Di Pekanbaru ada rumah sakit Santa Maria, Pak. Setiap ruangan itu ada salib-salib, Pak. Ya. Saya punya teman sakit di opname di sana, ya saya masuk, ada salib. Ini bentuk tasamuh, toleransi, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Ada orang non muslim meninggal, kita datang, silahkan, ini bentuk toleransi, tapi nggak mesti harus ngikutin, ngucapin. Azan ya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan, Pak, mantas sabahabi qaumin wa minhum. Keyakinan kita tidak, tapi ada sedikit keraguan. Ini ya. Nah, insya Allah kita bahas Rabu depan, Pak. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini poin yang kedua, poin ketiga, keempat insya Allah minggu depan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.